A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang bergabung dengan kita. Ada Teh Tessa, juga ada Koko Yusuf, juga teman-teman di sini di kediaman Teh Tini, Mbak Tini. Terima kasih Mbak Tini sudah menjadi host hari ini. Terima kasih telah datang semuanya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini akan mengadakan kajian rutin Araudah di bulan April. Insya Allah tema yang akan kita angkat hari ini adalah keutamaan meraih hikmah dari setiap takdir kehidupan. Terutamanya kita akan menyimak kisah perjalanan Koko Yusuf menuju Islam. Nah, sebelum Koko Yusuf bercerita kepada kita akan mendengar dulu sedikit narasi dari Teh Tessa mengenai apa sih keutamaannya dari meraih hikmah dari setiap takdir kehidupannya kita. Kepada Teh Tessa saya persilahkan untuk memulai kajian kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Salam kangen nih. Biasanya saya tiap tahun ke Perancis ya. Memang tahun ini kita udah duluan ya, bulan apa kemarin tuh, Februari. Jadi saya perkenalkan, nama saya Tessa Ko Yusuf. Saya sendiri tinggal di Amsterdam. Saya saya mendalami tasawuf sejak tahun 2001 ya, jadi 25 tahun sekarang alhamdulillah punya mursyid gitu ya. Sejak pindah ke Amsterdam tahun 2016 kita memulai namanya kajian suluk online. Jadi kita ngaji bareng dari 10 tahun yang lalu online. Dan di antaranya sih bertemu komunitas orang-orang di sahabat-sahabat di Perancis ini gitu Pak Yusuf ya. Jadi dan kita tuh ngaji 1-2 ayat tapi kita renungkan bersama-sama gitu ya. Itu metode pengajian kita. Jadi di antaranya supaya kita lebih mensyukuri kehidupan gitu loh. Supaya kita lebih menjalani takdir itu dengan tersenyum ya, dengan penuh kebersyukuran gitu. Nah, terkait dengan ya kita alhamdulillah nih Koko Yusuf, terima kasih untuk meluangkan waktu. Ini di Bali sudah jam 5 ya, sudah sore. Ya. Ya, kita punya sekitar sejam sebelum maghrib datang. Saya mendapatkan sekilas kisah perjalanan Koko Yusuf dan sangat-sangat terkesan ya. Setiap perjalanan manusia itu luar biasa karena Allah Ta'ala yang desain dari Lauh Mahfuznya gitu ya. Jadi kalau dalam hadis itu dikatakan pena telah diangkat dan tinta ciptaan telah kering. Itu segala kemungkinan takdir sudah ada pilihannya. Yang belum terjelang itu hanya ada kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita hanya bisa pindah dari kemungkinan takdir A, B, C yang sudah Allah tuliskan, yang tintanya itu sudah kering. Ya, bahkan malaikat, nabi-nabi tidak bisa membuat takdir baru. Jadi pilihan ke depan sudah ada, cuma mana yang dipilih itu yang kita minta syiratul mustaqim. Minta pilihan kehidupan yang paling baik, di situ rezekinya lahir batinnya paling pol, ma'rifatnya paling tinggi pada Allah Ta'ala. Kalau kita belajar Islam ya, dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah salah berbuat sesuatu. Ya. Jadi nggak mungkin salah. Kita manusia mempersepsi takdirku salah nih, jalan hidupku salah. Tapi ada hikmah yang terkandung di situ. Karena itu dalam surat Ali Imran, surat yang membuat Rasulullah SAW menangis terseduh-seduh sampai telat sholat subuh berjamaah, sampai Bilal menjemput beliau, janggutnya basah karena nangis terseduh-seduh. Ini ayat yang membuat Rasulullah SAW sedih dan gelisah, bagaimana umatku bisa paham ini, katanya gitu. Nah, itu tentang dalam pergantian siang dan malam gitu ya. Ujungnya adalah ada ayat-ayat li ulil albab. Ulil albab itu yang bisa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tidak ada yang salah. Ya.
Nah, kita mau belajar nih pengalaman seorang Ko Yusuf yang menjadi mualaf tahun 2021 ya Ko ya, 5 Ya, tahun yang lalu ya. Ya, boleh dong kita eh, belajar dari pasang surut kehidupan. Nah, ini kita sedang mempelajari kitab nih, kitab perjalanan kehidupan seorang manusia yang setiap detailnya Allah tuliskan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ko Yusuf bisa berbagi hikmah sama kita sama-sama dari perjalanan kehidupan yang Koko lalui. Boleh kira-kira cerita eh, introduksi nih siapa Ko Yusuf dan gimana ceritanya bisa pindah agama waktu itu dan apa yang terjadi sekarang. Silakan kok. Saya pengen kita semua ya, dengerin. ya. Selamat sore ya. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi kenalkan, wabarakatuh. diri dulu. Nama saya Buncung aslinya ya. Setelah saya mualaf, saya diberi nama sama abang angkat saya, jadi Yusuf Naufal ya. Jadi sebelum saya menceritakan pengalaman saya menuju Islam itu kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kepada Bapak Edi Rahmayadi, mantan Gubernur Sumatera Utara, pada Bapak Amiruddin Naufal, abang angkat saya, dan kepada teman saya, Husaini, Romi, dan untuk Uni Ica yang telah mendukung saya selama ini. Nah, apabila saya ada perkataan atau ucapan yang salah, saya mohon dimaafkan ya, karena saya agak grogi juga, karena ini baru pertama kali saya apa ya bersaksi gitu ya. Jadi dulunya itu saya eh, tidak tidak menganut agama ya. Dulu waktu saya masih kecil SD itu tidak menganut apa. Saya hanya menurut keyakinan yang turun temurun dari orang tua itu seperti sembahyang pakai dupa gitu ya. Dan apa itu eh, sembahyang pakai dupa, agama apa itu saya belum tahu. Nah, jadi begitulah turun temurun sampai saya ketika saya udah tamat SMA, eh, saya mencari-cari itu agama itu apa. Ya, ketika tamat SMA saya masuk kerja. Pertama saya kerja di pabrik kulit ya, di pabrik kulit di daerah Kim sana ya, Kim 2 di Medan. Saya kerja di sana eh, tahun 1993 kalau nggak salah. Nah, selama saya kerja di sana, eh, saya diberi pelatihan untuk belajar ini itu ilmu-ilmu kimia, ilmu-ilmu eh, mencari apalah, menjadi macam mana olah kulit ini menjadi kulit-kulit tas, kulit buaya gitulah. Nah, jadi kebetulan dulu itu bos saya tuh maaf ya, itu eh, ada suara anjing itu, anjing apa, anjing anak saya. Jadi karena Ya, nggak saya apa-apa. maaf ya, itu karena saya tidak boleh tinggal bersama lagi istri saya di apa di kamar tuh deh, saya disuruh tinggal di kamar nih sama anjing anak saya. Jadi tahun 1995 saya disuruh ke Amerika untuk belajar ilmu-ilmu apa ini ya, cara mengolah kulit nih. Nah, kebetulan bos saya ini waktu itu dia seorang Kristen, Kristen Protestan ya. Jadi dia sangat ingin sekali saya masuk ke Kristen. Nah, jadi karena saya masih belajar apa itu agama, karena saya masih mencari-cari ya, biasalah kan, seseorang yang baru tamat SMA dan
agamanya dia belum tahu apa, terus yang tahu saya turun temurun tuh hanya menyembah leluhur yang berbentuk papan itu, yang tulisan nama Mandarin itu, saya nggak tahu apa artinya. Yang tahu saya itu nama kakek saya, nama moyang saya gitulah. Nah, jadi saya pun nggak tahu apa itu, lupa itu disembayangkan untuk mereka itu agama apa, saya belum tahu. Jadi saya mencari-cari. Setelah saya ke Amerika itu, ke New York ya itu ya. Pertama kali saya ke New York itu, saya di situ saya pelatihan, belajar ilmu-ilmu kimia tentang kulit ya. Nah, jadi ada yang perlu saya ceritakan itu, kenapa saya bisa belajar ke sana, karena rupanya ada masalah di pabrik itu. Tapi itu nggak perlu saya ceritakan panjang-panjang lah. Nah, jadi dari sana bos saya ini dia sering bercerita tentang Kristen, bercerita terus tentang Kristen. Jadi selama itu kan otak saya masih kosong. Otak saya itu masih kosong tentang agama itu apa. Jadi saya diisi dengan, pertama-tama itu diisi dengan agama Kristen, tentang Yesus, tentang apa. Jadi otak saya itu pertama, ya udah, saya belajar Kristen gitu. Saya belajar agama Kristen, terus saya baca Alkitab gitu ya, baca Alkitab. Saya belajar, terus saya dipandu. Nah, tentu masuk pertama kali saya masuk ke Kristen ya. Saya dipandu untuk berdoa gitu ya. Akhirnya saya pertama-tama itu masuk ke Kristen. Nah, jadi saya ada ke gereja ya. Sepulang saya dari Amerika, setelah saya, singkat cerita lah, saya belajar di sana udah selesai. Saya pulang ke Medan. Saya diangkat jadi, setelah itu udah mulai diangkat jabatan saya ya, jadi kepala bagian produksi. Itu masih kepala bagian ya, belum. Maka singkat cerita, saya sering ke gereja bersama beliau, bos saya tuh. Saya nyanyi-nyanyi di gereja tuh. Saya, dalam hati saya, apa Kristen ini? Jadi hanya nyanyi dan berdoa, terus saya diajak retreat ya. Saya tidak menceritakan agama apa ya, maksudnya kejelekan agama orang lain enggak ya. Saya diajak retreat. Terus mereka tuh kadang ada malam hari itu tiba-tiba kayak kesurupan gitu, itu tuh. Saya agak terkejut lihatnya ya. Macam mana tuh kok kayak kesurupan gitu di pantai-pantai danau ini, di mana itu? Kalau nggak salah di Danau Toba itu, saya ingat saya. Karena udah lama. Akhirnya ketika udah itu selesai, saya pulang sama mereka, pulang. Nah, itu masih sering ke gereja. Tapi akhirnya saya balik. Saya ibaratnya secara Islam bilangnya apa? Murtad. Murtad itu saya balik ke agama Konghucu ya, sekarang ya, Konghucu. Kenapa saya balik ke Konghucu? Karena saya melihat orang-orang Tionghoa itu, mereka sembayang ini, dewa ini, terus kemasukan gitu ya, kayak orang kemasukan gitu. Masuk apa saya nggak tahu. Yang penting saya tahunya ini dewa Sun Gokong lah, atau dewa Wan Kong, itu saya tahunya gitu. Nah, jadi menurut saya ini lebih bagus agamanya. Jadi daripada Kristen, karena ini keturunan leluhur mungkin gitu. Nah, jadi akhirnya saya murtad dari Kristen, saya balik ke Konghucu. Saya pelajari semua itu, saya pelajari kenapa kok bisa ada Konghucu ya di Indonesia. Saya pelajari itu, sempat saya berapa lama itu, puluhan tahun itu saya di Konghucu itu, di agama Konghucu itu. Jadi saya kadang heran, kok bisa mereka ke rasukan gitu, terus potong-potong lidah, terus minum minuman keras. Jadi saya pelajari satu persatu itu. Saya pelajari
Akhirnya saya sampai ke agama Katolik. Katolik. Saya balik ke Katolik. Saya pikir nih Katolik ini yang betul lah ini agamanya nih, karena mamanya Tuhan ini yang disembah nih kata orang itu. Karena Maria ini mamanya Tuhan. Jadi apa yang diminta mamanya Tuhan ini dikasih sama Tuhan. Jadi itu agama Katolik. Jadi Katolik lah. Jadi saya masuk ke Katolik, terus saya merasa tidak nyaman juga. Saya seperti Ustadz Telik Show ya, gitu ya, mencari-cari yang betul ya gitu ya. Akhirnya saya keluar dari situ. Saya keluar dari semua itu, apalagi di saat yang sama itu saya kena penyakit anxiety disorder. Anxiety disorder itu pada saat ada gempa di Aceh. Tapi waktu gempa di Aceh itu nggak begitu takut saya. Nah, karena saya dalam posisi tidur dan saya tidak merasakan gempa itu kuat kali. Yang membuat saya kena anxiety itu ketika gempa di Nias. Nias itu saya posisi nonton TV ya, terus gempanya kuat kali. Sehingga anak saya yang masih kecil tuh saya angkat dengan tangan kiri saya tuh, yang agak besar tuh saya gandeng dia. Nah, karena yang kecil masih belum bisa jalan, yang besar saya gandeng, terus saya pakai kaki sepak istri saya, gempa saya bilang gitu. Nah, akhirnya mau turun ke lantai, mau turun ke bawah itu di tangga itu saya kena goncangan hebat. Nah, dari situlah saya mulai kena kecemasan dan panik gitu ya. Panik. Nah, dari situ kami lari keluar. Singkat cerita itu saya kena penyakit anxiety, saya ketakutan gitu. Terus saya heran. Saya minta sama bos saya mau berobat nih. Kok kenapa apa yang saya lihat itu semua goyang gitu. Goyang kok kayak gempa gitu ya. Nah, jadi saya ronsen lah ke Penang, Malaysia. Saya cek penyakit saya, medical check up semua. Ternyata badan saya bagus semua, gak ada penyakitnya, gak ada apa, gak ada jantung, gak ada. Semua bagus. Nah, jadi karena saya penasaran, kan waktu itu kalau ke Malaysia, ke Penang itu berobat kan panjang, antriannya itu panjang. Karena banyak orang Indonesia yang berobat ke Penang, Malaysia itu. Jadi antriannya panjang itu pada saat itu panik saya itu kumat. Saya sesak napas, saya panik, itu saya langsung masuk ke UGD. Saya teriak-teriak, tolong saya. Tolong, saya bilang dokter, tolong. Dokternya nggak ada, semua susternya, tolong saya sesak napas, saya bilang. Ternyata langsung susternya cepat ya, panggil dokter langsung. Karena saya nggak bisa antri lagi, saya langsung masuk ke UGD-nya, saya langsung diutamakan ya. Dia masuk diutamakan, saya dicek tensi darah saya semua. Langsung di EKG semua kan. Darah saya diambil, sampel darah saya, terus saya di CT scan. Otak saya itu masih di CT scan semua, singkat cerita. Itu saya nggak apa-apa. Dan ternyata dokternya menyerah. Dia bilang, saya menyerah. Dia bilang gitu. Ada baiknya besok saya anjurkan kamu ke psikiater gitu. Nah, jadi waktu saya ke psikiater itu, saya berjumpa dengan orang-orang yang namanya masalah psikologi ya, kejiwaan. Jadi ada yang orang-orang yang agak kasarnya bilang orang gila lah gitu. Jadi pikiran saya ini saya seperti orang gila. Jadi dia berarti jadi orang gila saya nih gitu. Nah, jadi saya masuklah ke dokternya. Dokter dia bilang gini, mungkin kamu terguncang, dia bilang, waktu trauma kejadian gempa bumi itu. Nah, jadi saya dikasih lah, pertama-tama itulah saya makan obat penenang. Nah, jadi pertama saat itu tahun berapa itu saya udah lupa,
saya dikasih dokter dari Malaysia itu obat penenang. Nah, jadi waktu saya makan tuh masih dosisnya sangat kecil, dari 0,25 ya, itu dosis yang sangat kecil. Ketika makan sudah merasa tenang gitu, apapun yang saya apakan, pikirkan tuh nggak ada lagi, terus dia penenang. Dan dikasih antidepresan. Singkat cerita saya pulang terus, tapi penyakit ini nggak bisa sembuh-sembuh gitu, nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, saya cari eh, sampai saya cari alternatif lain seperti sembahyang lagi, kembali ke agama Konghucu lagi. Itu saya sangat kacau, badan saya itu kacau balau pikiran saya, karena setiap saat dia bisa muncul tuh saya ketakutan gitu, kayak kayak mau mati gitu, sesak napas seperti ada yang menimpa diri saya itu. Nah, jadi saya carilah satu orang teman dari anggota saya itu, dia bilang dia Pak Haji, dia Pak Haji, dia namanya Haji Junaidi ya. Dari situ kami kenalan, terus saya diobati dengan cara dia itu. Saya nggak bilang dia spesial dukun atau paranormal, enggak ya. Saya taunya dia bisa obati alternatif gitu. Dia orangnya baik dan beragama Muslim. Jadi dia kusuk-kusuk aja, dia mengobatinya, dia cuma kusuk. Badan saya kusuk gini, pijit-pijit jari-jari saya supaya saya lega gitu kan. Dari situ saya banyak belajar agama Islam dari dia. Nah, dan akhirnya saya tertarik melihat, masih ada, waktu itu masih ada ya, Kiai Haji Zainuddin MZ ya, masih ada itu ya. Oh ya, Saya ya. suka dengan Khotbahnya. saya senang melihat dia ceramah gitu ya. Dia enak dicerna, terus banyak banyak humornya gitu ya. Saya dengar, kadang saya ke Bras lagi itu ada TV itu buka pas dia lagi khotbah. Saya senang lihatnya, itu saya ikuti terus sampai habis tuh khotbah Zainuddin MZ itu ya. Saya ikuti terus, ketika beliau meninggal, saya nggak tahu tiba-tiba kok beliau meninggal, kena apa ini kan. Lalu timbullah Ustadz A'ajim. Nah, jadi dulu beliau Ustadz Agim kalau masuk TV itu dia kan suka dia ceramahnya tuh. Ya, slow dia, yang betul gitu kan dia. Ya. Ini sabun kita. Jadi ya saya senang saya ikuti cerita Agim itu. Kadang kayak ketawa sendiri. Nah, mulailah itu, dari situ saya mencari-cari apa itu agama Islam. Nah, jadi ketika Agim tuh saya terus ikuti itu beberapa tahun, saya ikuti Agim. Kemudian terlibat masalah apa, dia nikah lagi, dia kawin lagi, akhirnya dia namanya tenggelam, nggak muncul lagi di TV. Timbullah Ustadz Abdul Somad. Nah, Ustadz Abdul Somad, tuan guru yang saya hormati ini, yang memualkan saya, yang mensahadatkan saya ini, Ustadz Abdul Somad. Saya ikuti ceramah sebelum saya ikuti ceramah beliau beberapa tahun, saya ikuti. Ini Ustadz berani kali dia cerita, semua cerita bahwasanya agama yang lain tuh nggak betul. Memang benar cerita dia, agama ini. Tapi saya nggak di dalam live ini saya nggak menjelek-jelekkan agama orang lain, enggak ya. Saya minta maaf, saya enggak. Tapi dari situ saya belajar dari Ustadz Abdul Somad tuh banyak. Nah, jadi saya belajar apa yang beliau ceramah itu, saya ikuti terus sampai suatu malam tuh saya bermimpi. Saya bermimpi itu ada satu orang tua bersorban, dia pakai sorban, janggutnya putih, ini alisnya putih semua. Ini alisnya saya nggak nampak, dia bercahaya, mukanya bercahaya terang kali.
Dia pakai jubah putih. Dia tanya saya, apakah kamu mau masuk Muslim atau mau masuk Islam? Dia bilang gitu. Saya bilang, mau. Saya bilang mau. Tapi saya mau yang syahadatkan saya itu, yang mau mualafkan saya itu Ustaz Abdul Somad. Saya bilang gitu. Jadi di mimpi saya itu, saya tanya, beliau tanya saya lagi, selain Ustaz Abdul Somad, Ustaz siapa lagi yang lebih hebat? Dia begitu. Yang menurut kamu lebih hebat siapa lagi? Saya bilang nggak ada lagi, karena saya panutan saya ingin seperti beliau gitu. Saya bilang gitu. Saya ingin jadi seperti beliau gitu, pintarnya itu dalam memberi ceramah, menghafal Al-Quran, semua gitu. Oh, kalau Ustaz Abdul Somad saja yang kamu minta mau mualafkan kamu, itu gampang bagi saya, dia bilang gitu. Yang saya nggak tahu itu seperti orang tuanya siapa, saya nggak tahu. Di dalam mimpi itu ya. Dan singkat cerita, saya disalami lah sama orang tua dalam mimpi itu. Bahkan kalimat syahadat itu aja saya nggak tahu cerita, nggak tahu mengucapkan kalimat syahadat itu macam mana, saya nggak tahu. Tapi di dalam mimpi itu saya bisa mengucapkan. Begitu saya disalami, dia bilang, ikuti saya bicara, kata orang tua saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Begitu saya ucapkan, terus bangun saya. Bangun saya, terngiang-ngiang di telinga saya tuh. Terngiang-ngiang saya di telinga saya tuh, bahasanya ini kalimat apa? Saya bertanya-tanya, dalam sendiri kalimat apa? Dan saya search di Google itu, ternyata itu kalimat bahwasanya saya udah Muslim. Saya udah mengucapkan kalimat syahadat bahwasanya saya udah Muslim. Dan saya bilang sama istri saya waktu itu, saya udah Muslim. Kenapa? Orang mimpi ya, gila kau, dia bilangnya. Mana ada mimpi itu apa? Jadi singkat cerita, saya ke kafe bambu tempat anggota saya itu mangkal ya, biasa orang tuh makan di belakang tuh ada masjid itu. Ada masjid. Jadi kafe itu bukan kafe yang enggak ya, itu kafe khusus untuk orang-orang Muslim. Jadi saya masuk, saya bilang Assalamualaikum. Jadi mereka nggak jawab. Saya pikir ya kok nggak jawab ya. Saya saat itu saya nggak tahu, bahwasanya kalau ketika kita bukan Muslim itu kita bilang Assalamualaikum, kalau belum Muslim mereka nggak jawab, nggak boleh menjawab gitu ya. Saya nggak tahu. Jadi dibilangnya, ini abang udah masuk Islam? Belum, saya bilang. Tapi saya mimpi udah masuk. Oh, mimpinya enggak lah, dia bilang gitu. Nggak percaya deh. Kami hanya boleh jawab ketika abang udah Muslim, dia bilang gitu. Oh gitu. Ceritanya saya baru tahu bahwasanya Muslim ketika saya ucapkan agama Assalamualaikum, mereka boleh jawab ketika saya udah Muslim. Jadi abang udah ada panitianya. Saya bilang, panitia apa? Panitia apalah, mualaf. Saya bilang, saya mau mualaf, tapi saya minta Ustadz Abdul Somad. Abang ini, dia bilang, kenapa sini banyak ustadz itu ditunjuk-tunjukkannya itu kan. Banyak kan ini ustadz-ustadz itu bisa deh. Saya bilang, saya mau Ustadz Abdul Somad. Karena gitu aja lah, saya nggak cerita mimpi saya gitu. Dan mereka itu sibuk. Di sana lah ditanya di toko masyarakat sana, itulah abang angkat saya, Amiruddin Naufal, sampai ke telinga di beliau mendengar. Jadi cerita-cerita lah. Apa gak ada Ustadz? Nah, itu Ustadz Abdul Somad tuh menteri aja, mau undang dia aja susah, dia bilang gitu. Menteri, sekelas menteri aja mau undang dia tuh susah. Dia bilang kan, beliau bilang gitu. Saya bilang, saya mimpinya gitu. Jangan kau
jangan kau ingat-ingat mimpi itu mimpi, dia bilang gitu kan. Nah, jadi tapi boleh saya coba, dia bilang. Nah, jadi mereka hubungi ini Ustadz nih, sampailah ke telinga Ustadz Iqbal. Dia punya cerita Ustadz Iqbal ini adalah teman Ustadz Abdul Somad yang di Medan, yang di Tembung ya. Jadi singkat cerita mereka hubungi Ustadz Iqbal, dan dalam waktu Ustadz Iqbal aja pun bingung menceritakannya macam mana kepada Ustadz Somad gitu ya. Maksudnya ada ini seorang ngomong hanya satu orang aja, biasa beliau tuh mensyahadatkan itu orang tuh setidaknya itu 20 atau 30 orang sekaligus. Ini satu orang aja. Jadi singkat cerita hanya 10 menit aja beliau menelepon UAS, dan UAS menjawab dengan singkat, saya akan ke Medan minggu ini. Masya Allah. Masya Allah, betul. Saya enggak tahu, saya masih duduk di kafe itu, dan berita itu udah datang ke saya. Bang, betul Ustadz Abdul Somad mau datang, dia bilang. Oh, nggak yakin saya gitu. Iya, dia udah menjawab, dia bilang minggu ini dia datang dan akan mewakilkan apa. Betul ada ini. Kok betul ya, betul apa yang di dalam mimpi saya itu. Saya mendapat hidayah itu, jadi tokoh-tokoh agama di sana seperti Bapak Amiruddin itu, mereka pun terkejut. Ini jalur langit gitu bang. Abang dapat hidayah dari langit, dia bilang gitu. Orang menjemput hidayah, abang diberi hidayah, dia bilang gitu. Dia sendiri pun terkejut. Kenapa begitu cepat UAS menjawab gitu ya. Jadi singkat cerita itu saya pun dari dulu yang sering saya tuh sering masuk Islam tuh, yang suruh saya tuh masuk Islam tuh sebetulnya Uni Ica itu karena kami dulu waktu booming batu cincin tuh ya, kami sering berbicara di Facebook ya, karena dia ada jual batu Padang itu yang bagus, batu Minang itu yang bagus itu, Sungai Dare itu ya. Jadi Unica yang memberikan baju koko saya sama peci saya itu ya. Jadi saya diberikan waktu itu, saya simpan aja, saya belum pakai. Nah, jadi untuk pas Ustadz Abdul Somad mau turun ke Medan itu, mau memaafkan saya itu, sebelum memaafkan seminggu sebelum memaafkan saya itu, saya ditelepon sama Husaini ya, teman saya itu. Maksudnya gubernur mau jadi saksi, dia bilang. Ajudan gubernur telepon dia, bilang mau jadi saksi. Masya Allah, saya terkejutnya bukan main tuh. Kok bisa di dalam mimpi saya itu dibilangnya, dia bilang orang tua itu bilang, nanti ada orang yang lebih hebat lagi dari Ustaz Abdul Somad yang gitu, datang jadi saksi. Ternyata mimpi saya itu menjadi kenyataan, dan yang datang itu gubernur. Luar biasa ya, luar biasa, Masya Allah. Saya terkejut gitu ya. Dan seminggu dia telepon gubernur jadi saksi. Saya masih santai aja gitu, santai, enggak. Cuma saya terkejut, apakah ini betul atau enggak gitu. Saya masih. Ko Yusuf, maaf, suaranya kurang jelas. Ko Yusuf, boleh didekatkan mikrofonnya? Nah, halo? Nah, ya, sudah jelas. Silakan. Sudah jelas ya. Nah, jadi singkat cerita, pada hari H itu datang jam 5 sore. Maaf cakap, saya tuh yang namanya mualaf tuh kan harus kita dulu ya, maaf ya, saya tanya. Jadi dokternya pun dokter Muslim saya cari itu. Saya tanya, Dok, apakah besok besok ini saya mau mualaf? Jadi kalau hari ini di Kitan mana ya? Dokternya menjawab, nggak bisa lah, nanti besok kau jongkok atau apa, salaman nanti nggak bisa, sakit, dia bilang gitu. Jadi
Udah habis mualaf aja. Jadi siapa yang mualafkan dia bang? Saya bilang Ustaz Abdul Somad. Dan dokter itu pun terkejut. Ada berapa orang? 20 orang ada nggak? Saya bilang nggak 20 orang. Saya aja sendiri. Iya, Masya Allah kok bisa begitu dia bang. Saya bilang saya nggak tahu. Apa beliau mau dia bang? Belum mau dia bang. Betul saya bilang. Kamu nggak bohong saya bilang. Akhirnya saya digratiskan. Saya digratiskan gitu. eh Biaya berobat itu ya kan. Tapi setelah mualaf kamu datang lagi ke tempat saya dia begitu kata dokter itu ya. Akhirnya saya besoknya itu dikasih kabar sama ajudan gubernur, katanya eh, jam 5 acaranya dimulai ya. Saya pikir jam 5 sore. Akhirnya saya tidur kan. Waktu itu dia tidur, saya nggak, saya kena insomnia, saya nggak bisa tidur kalau nggak makan obat tidur ya. Jadi saya makan obat tidur tuh bangunnya ya baru bisa tidur, tapi bangunnya agak siang gitu. Tapi malam itu ketika saya minum obat tidur, jam 4 saya udah ditelepon, bahwasanya gubernur udah datang. Gubernur udah datang dalam perjalanan dan mereka udah perjalanan menuju ke rumah Ustadz Iqbal. Jika cerita, saya bilang gak jadilah, masih ngantuk saya bilang gitu, gak jadilah. Terus saya dibilang, abang, ini gak main-main loh bang, ini gubernur dia sama Abdul Somad yang datang. Akhirnya saya terpaksa bangun itu ya, mata saya belum bisa buka dia, saya bangun, saya mandi itu, saya pakailah baju koko pertama kalinya yang dikasih Uni Ica ya. Nah dari situ saya pakai baju. Saya ditanya istri, kamu mau kemana pagi-pagi begini? Saya bilang itu di luar udah ada mobil patroli polisi dari gubernur. Saya dijemput, saya bilang gitu. Mau ke ngapain? Saya bilang, saya mau jumpa gubernur, saya bilang gitu. Nah, terus dia diam, terus saya berangkat ke rumah saya. Di sana berkumpul lah itu, ada ratusan jamaat. Dari FPI ada, dari HTI ada, dari ormas yang datang itu semua untuk melihat saya mualaf gitu. Jadi mungkin mereka juga mau melihat UAS ya gitu ya. Karena ya saya disuruh ke depan tuh nunggu UAS, nama gubernur. Yang datang gubernur dulu. Ya saya salami ya gubernur yang bagus waktu itu ya, Edi Rahmayadi, yang ada wibawanya. Begitu UAS datang, biasanya yang saya lihat di TV itu UASnya kurus, cengkring gitu ya, hitam, gigi agak tonggol gitu kan. Begitu beliau masuk, dalam hati saya itu mau nangis. Beliau tuh auranya tuh ya terang, mukanya tuh terang, kayak cahaya, kayak bercahaya. Kok lain dengan yang di televisi ya, saya lihat deh. Ini beliau nih bukan orang biasa nih, saya lihat nih. Luar biasa nih, orang yang taat kepada Allah nih luar biasa. Beliau nih mukanya bercahaya, auranya bagus. Ketika saya salam itu, saya hampir menangis itu. Saya tiba-tiba kok hampir menangis. Ada apa ini, saya pikir. Selama ini saya masuk ke Kristen, masuk ke Konghucu, nggak pernah saya begitu. Sampai terketuk hati saya tuh. Akhirnya setelah acara-acara foto-foto, baru acara syahadat lah ya. Saya dimulakkan. Dan setelah saya dimulakkan, takbir, Allahu Akbar, gitu kan semua kan. Nangis saya. Saya nangis. Itu ada di IG saya, di video itu ada. Saya nggak sadar saya nangis. Waktu setelah ucapkan kalimat syahadat itu, takbir, kata Ustaz Abdul Somad, gitu, Allahu Akbar, gitu semua. Sampai keluar rumah itu semua Allahu Akbar tuh. Itu hati saya nangis, saya dibilang nangis itu, saya nangis sendiri. Kayak terketuk hati saya nih ya. Inilah apa yang saya mimpikan nih dijabah oleh Allah. Jadi kalau menurut orang, terus saya ditanya orang, kalau menurut mereka itu
kamu diberi hidayah dari langit, dia bilang gitu. Sementara mereka banyak yang mau menjemput hidayah. Sementara kamu diberi hidayah. Jadi kamu orang yang istimewa. Nah, jadi pada saat itu saya berbanggalah diri saya. Wah, apalagi Uni Ica ya, yang duluan cari, wah YouTube-nya Koko Yusuf nih udah masuk YouTube ya, di YouTube-nya Abdul Somad sama IG-nya ya, Bapak Edi Ramayadi itu ya. Deh, begitu bangganya saya tuh. Saya pikir, wah, ini saya bisa sembuh nih penyakit saya, bisa sembuh. Saya bisa kaya raya gitu ya, pikiran saya gitu. Jadi, singkat cerita, saya pulang ke rumah, ternyata ya orang rumah saya nggak setuju. Dan anak-anak saya mulai nggak setuju semua. Mereka mulai pada saat itu mereka masih menganggap saya biasa-biasa saja. Dan mereka lihat di YouTube, di IG itu, ya mereka nggak suka. Alasan mereka nggak suka itu, saya tanya, kenapa kan nggak suka Islam? Istri saya bilang, orang Islam tuh tukang kawin, dia bilang. Nanti kau mau kawin lagi ya, dia bilang gitu. Saya bilang nggak ada niat saya mau kawin lagi, saya bilang. Nggak ada niat saya. Islam tuh nggak mengajarkan begitu, saya bilang gitu. Nah, jadi saya akhirnya mulailah itu dari saya itu udah mulai dijauhin ya, dipisahin gitu. Mereka kirim saya ke Kamboja. Saya nggak tahu bahwa saya dapat umroh gratis dari gubernur. Saya nggak tahu. Sangat disayangkan ketika saya udah di Kamboja itu, saya ditelepon Bapak Amiruddin ya. Bang, kok nggak ikut apa itu? Keliling apa itu Mekah itu apa namanya itu? Saya nggak tahu. Apa istilahnya itu ya di Islam tuh ya? Belajar keliling Mekah, belajar umroh gitu. Abang nggak ikut apa itu? Jadi saya bilang, saya di Kamboja. Saya bilang, kenapa di Kamboja? Ini dapat umroh gratis dari gubernur, dia bilang. Aduh, saya bilang, saya di Kamboja mana bisa. Jadi alasan mereka itu dia mengirim saya ke Kamboja. Singkat cerita, saya berhenti dari pabrik ini ya. Pabrik yang selama ini sudah saya jadi manajer produksi ya. Manajer produksi dengan gaji puluhan juta ya itu ya. Sampai 30 juta gaji saya waktu itu. Jadi nggak ada kekurangan saya lah. Saya ada sebagian tuh saya kasih istri dan anak saya sekolah les Mandarin, les bahasa Inggris, terus gaji saya tuh ada sisa 2 jutaan itu untuk saya. Lainnya tuh saya kasih istri saya. Itu mobil saya B3. Mobil ada 3 dan rumah saya ada 2. Nah, pada saat itu saya bangga lah itu. Saya pikir, wah, saya bakal kaya lagi nih. Bangga lah saya kan. Karena orang-orang bilang, ini dipilih Tuhan, dipilih Allah. Hidayah ini diberikan Allah. Langsung dari Allah. Wah, bangga lah saya. Saya pikir, ini langsung dari Allah ini pasti segalanya serba cepat. Segalanya serba bisalah sembuh deh. Ternyata saya masalah yang pertama muncul saya itu di rumah, di keluarga saya dulu. Saya dikirim, singkat cerita ada masalah dikit, saya dikirim ke Kamboja. Di Kamboja itu saya kerja. Kalau kalian ibu-ibu mau melihat nerakanya dunia, kalian ke Kamboja lah dulu. Bagi ibu-ibu yang belum lihat nerakanya dunia itu, seperti kata Ustadz Kodenis, Ustadz Kodenis itu kan dia dulu bandar judol kan. Nah, macam mana dia? Bagi ibu-ibu yang mau lihat nerakanya dunia itu, berangkatlah ke Kamboja. Itulah nerakanya dunia. Nah, jadi kan selama ini kan kita belum pernah lihat neraka, belum pernah ya. Nah, mau lihat neraka di dunia nih, pergilah ke Kamboja. Akhirnya saya kerja di sana, dijanjikan gajinya segini besar.
Ternyata di sana gaji saya cuma 7,5 juta, malah cukup untuk nutup. Saya pikir ini apa lagi nih? Terus saya kena eh, ditubah sama mereka yang bekerja di sana itu. Saya ditubah pakai narkoboy, ya, pakai narkoboy. Saya nggak tahu minuman saya itu apa. Saya minum, saya seperti orang gila, kesetanan gitu, goyang-goyang gitu. Terus saya sesak napas. Tapi saya bisa dalam hati itu, ya Allah, saya masih bisa berdoa. Ya Allah, kalau ini saya mau ini saya waktu saya meninggal, tapi saya minta saya jangan meninggal di Kamboja ini. Nah, saya minta jangan meninggal saya di neraka ini. Saya bilang, saya ingin pulang. Saya ingin pulang. Akhirnya saya 3 bulan di sana itu saya kurus sampai 58 kilo. Saya naik tangga itu, naik 2 tangga itu sesak nafas saya. Karena tiap hari mereka itu, kerjaan saya hanya mengawasi anak-anak sana supaya mereka jangan narkoboy. Ada beberapa yang saya ceramain, yang muslim ya, saya ceramain, mereka pulang. Ada berapa? 3 orang pulang itu yang muslim. Nah, mereka tidak mendapat cerakat. Ada satu yang saya ceramain, dia nggak mau pulang. Ternyata dia kena overdosis narkoba, hampir meninggal. Ternyata setelah dia pulang, dia telepon saya, Bang Acung, dia bilang itu. Dia Bang Acung, terima kasih ya Bang, telah ceramain saya dikasih kesempatan sekali lagi sama Allah, dia bilang gitu, untuk hidup. Saya bilang, saya udah berapa kali dikasih kesempatan sama Allah di Kamboja nih, tapi saya masih hidup, saya bilang. Akhirnya saya pulang, tapi saya bayar denda 20 juta. Dari uang pesangon saya itu saya ambil, saya suruh istri saya kirim ke 20 juta, saya minta pulang. Nggak dikasih pulang. Singkat cerita, nggak dikasih pulang, singkat cerita saya beradu mulut lah gitu kan. Saya curi-curi pulang lah. Curi-curi pulang, akhirnya sampai ke Medan, saya nggak ada kerja lagi. Nggak ada kerja lagi. Uang pesangon saya udah serahkan kepada istri semua, udah nggak ada kerja lagi. Jadi anak-anak saya nggak mau saya di Medan. Mereka itu tetap nggak mau saya di Medan. Dia bilang, saya nggak tahu mereka udah beli tiket supaya saya ke Bali ya. Nggak sempat saya Kenapa kok anak-anak gak bergaul. mau koko ada di Medan? Nah, itu alasannya. Mereka nggak mau saya bergaul dengan orang-orang seperti Husaini ya, Romi itu, sama Pak Amiruddin yang sudah memolapkan, mereka yang memolapkan saya, dan mereka mau memberi pengajian sama saya, mau mendidik saya supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa apa. Jadi itu alasan mereka. Jadi saya disuruh dibeli tiket tuh, saya kasih surprise dia sama bapak ke Bali. Nanti bapak di Bali gak usah kerja, duduk di pantai, lihat pantai, tenang-tenang santai aja, minum-minum di sana, jalan-jalan di pantai. Nah, akhirnya saya setuju, ya udah, daripada gak ada kerja saya di Bali. Apa betul kata anak saya ini, saya udah pensiun, saya tinggal Bali, dia udah ada kerja di Bali, dia bilang nanti saya kasih makan bapak, kasih biaya sama bapak gak usah kerja. Ya, singkat cerita saya udah sampai ke Bali. Awal mula ya memang begitulah, saya dikasih bawa jalan-jalan, saya dikasih makan, dibawa ke restoran, dibawa ke pantai jalan-jalan selama 2 bulan tuh kalau nggak salah. Akhirnya saya disuruh foto. Bapak coba foto dulu pakai kemeja yang rapi, dia bilang. Saya disuruh foto. Apa maksud dari foto ini, saya tanya. Bapak foto aja, diam aja foto. Saya foto. Rupanya saya didaftarkan ke Gojek. Dari situ saya mau nangis. Saya mau nangis. Saya bertanya, kenapa saya didaftarkan ke Gojek? Oh, biar Bapak gak suntuk di rumah. Gitu. Bapak kerja aja Gojek. Jadi saya, kamu gak tahu saya udah umur berapa nih? Mata, pandangan udah kabur.
Terus saya agak jarang naik bawa motor karena saya sering bawa mobil. Itu singkat cerita ya. Saya belum ceritakan tuh ketika ketika eh, harta saya itu habis ya. Saya ceritakan sedikit tentang harta saya itu. Waktu saya mau apa, saya pikir saya bisa kaya ya. Langsung dari Allah saya diberi hidayah ya. Rupanya enggak. Yang terjadi malah kebalikannya. Saya enggak diistimewakan sama Allah. Saya dimiskinkan saya. Harta saya semua habis. Mobil saya 3, pelan-pelan satu-satu terjual. Nah, dari situlah anak saya menyalahin saya itu, kenapa saya masuk Islam gitu. Nah, mereka menyalahin saya. Saya pun nggak sendiri nggak tahu. Seperti kata Kodenis itu ya, Pak Kodenis itu, dia pelan-pelan uangnya bermiliaran-miliaran habis semua. Sampai nungging-nungging dia sholat tetap habis, dia bilang gitu. Nah, jadi, Kok maaf suaranya nggak jelas lagi kok. oh ya. Nah, udah jelas. Nah, jadi kenapa kok bisa habis harta saya gitu? Saya tanya-tanya kepada orang, tokoh-tokoh ulama di sana itu. Ini harta yang kokoh dapatkan tuh dari harta dari mana? Mereka bilang, kokoh yang dapatkan dia selama ini dapat dari mana? Saya bilang dari kerja di pabrik kulit, ada sebagian saya ada dapat dari harta dari haram punya. Gue bilang, haram itu ya seperti dulu kan ada waktu di zaman Soeharto itu kan ada legalkan judi itu ya, STSP itu kalau nggak salah tuh. Nah, jadi ini Koko udah masuk Islam, ya. Berarti ini Koko kan kayak bayi baru lahir gitu. Ya udah, jadi semua yang didapatkan dari haram itu dibersihkan sama Allah, dia bilang. Dibersihkan dulu semua. Jadi saya nggak tahu, begitu saya diberi hidayah pasti lebih istimewa kan. Saya pasti bisa dikayakan terus, penyakit saya bisa disembuhkan. Ternyata saya malah dimiskinkan, habis semua harta saya. Ada saja caranya. Jadi mereka itu, keluarga saya itu menyalahkan saya. Tapi dari pihak bapak saya enggak, dari pihak ibu saya, ibu kandung saya, bapak kandung saya, abang saya, adik saya itu mereka mendukung. Yang malah yang melarang, yang sangat apa ya, melarang saya itu dari pihak perempuan, dari pihak istri saya itu yang melarang saya masuk Islam. Dan mereka sering bilang, itulah gara-gara kamu, itulah ada kamu miskin, kamu apa, habis semua, habis tak bersisa pun ada di kantong saya itu. Pernah sampai di rekening saya tuh isinya 000, nggak ada uang saya, habis, nggak bersisa. Jadi saya nggak sempat mengaji di sana, saya nggak sempat. Saya cuma ada sholat beberapa kali, tapi itu sholat Jumat di masjid. Ada di beberapa masjid saya sholat. Jadi singkat cerita itulah saya miskin. Setelah saya dimiskinkan, saya dikirimlah ke Bali. Nah, akhirnya mau tak mau saya jadi ojol. Jadi ojol itu pertama kali menangis saya. Menangis saya itu dalam hati, ya Allah, kenapa kok saya dipilih, kok cobaan begini yang diberikan. Saya pertama kali ojol tuh saya agak ngeri karena saya nggak pernah, jarang saya naik motor gitu ya. Selama ini kan mobil aja. Dan di jalanan Bari itu banyak, apalagi di Ngurah Rai itu ya, wah banyak itu orang-orang balapan tuh ya. Jadi saya ojol segitu jauhnya jalan, ongkirnya baru berapa? 8.800. Apa ini, saya pikir. Kenapa kok saya jadi begini? Jadi akhirnya saya menyerah dan saya sering bertelepon sama teman-teman saya yang beragama Islam. Saya
banyak juga dapat juga teman-teman ojol yang beragama Islam, mereka juga ada ceritanya seperti saya. Mereka itu ada bos, dulu bos barang rongsokan, ada juga dulu bos kedai kedai kelontong, mereka semua jadi ojol. Ya begini, dicobain Allah gitu. Jadi sampai sekarang tuh kadang-kadang saya udah gak dikasih lagi uang sama anak, udah dikasih lagi uang sama istri, dan sampai sekarang saya sampai akhirnya saya setahun yang lalu saya udah digugat cerai sama istri saya, digugat cerai. Dan mungkin saya pikir jalan Allah itu begini, karena ketika kita masuk Islam, kalau kita nggak boleh berhubungan suami istri sama istri, karena itu namanya berzina. Karena istri saya masih belum mualaf ya, belum dapat hidayah ya. Jadi mungkin ini jalan Allah untuk pelan-pelan memisahkan saya dengan istri dan anak saya. Dan akhirnya setahun yang lalu saya udah digugat cerai. Dan saya disuruh pulang, saya diusir, dan tiket pesawat itu saya koyak. Akhirnya saya gojek, saya disuruh bayar. Saya disuruh bayar lagi tiket pesawatnya sama anak saya. Saya pelan-pelan saya simpan 20.000, dapat saya 20.000 saya bayar. 10.000 dapat 10.000 saya bayar. 30 ada tip dapat 100 saya bayar. Sampai lunas tuh tiket pesawatnya tuh 1,6. Jadi disitulah saya merasa berarti selama ini mereka suruh saya ke Bali itu cuma untuk memisahkan saya dari orang-orang yang mau membuat saya menjadi seorang Islam sejati gitu ya. Jadi dari Islam tuh saya belajar banyak. Saya belajar banyak. Inilah agama yang betul. Inilah agama yang apa? Karena saya belajar, saya udah masuk Kristen, sudah masuk Konghucu, sudah masuk agama Buddha. Buddha belum saya ceritakan tadi, nanti panjang ceritanya. Sudah masuk Katolik. Semua tidak ada yang masuk di akal saya. Seperti kata Felix Xiao, Konghucu itu apa yang mereka sembah itu, yang masuk datang ke mereka itu, mereka rasukkan itu apa dewanya kita nggak tahu, nggak ada. Tapi di Islam tuh jelas diceritakan semua sampai ke detil-detilnya itu. Nah, jadi saya dipilih, saya diberi hidayah, bukan saya karena saya akan diistimewakan, akan dikayakan, enggak. Saya akan dimiskinkan dulu, dicobain dulu, benar-benar enggak jalan. Berarti selama ini yang saya sembah itu, yang suruh saya, kamu harus kerja ini, kamu harus kerja ini, semua haram, haram di Islam. Betul, ini nggak boleh dikerjakan. Betul, ini nggak boleh dikerjakan, walaupun dapat uang banyak, betul, nggak boleh dikerjakan. Jadi, waktu ketika saya udah diberi hidayah tuh, habis, semua dicuci bersih. Ini uang haram, nggak boleh. Ini uang haram nggak boleh. Bersih semua, habis. Jadi, singkat cerita, saya sudah hampir 4 tahun ojol di Bali. Dan semakin ramai orang datang ke Bali, ojol, rezeki saya semakin sedikit. Saya dicobain lagi nih, masih dalam percobaan nih saya. Insya Allah, Banyak, ya. banyak anak-anak muda yang tamat kan langsung mereka ojol. Jadi yang tua-tua ini semua nggak dapat lagi dari order dari aplikatornya itu. Jadi dapat pun kadang-kadang saya biasa dapat 20.000 sehari udah hebat kali. Apalagi kalau dapat 100.000 itu tetap saya udah, kalau mau dapat 100.000 satu hari itu saya bergeraknya dari jam 6 sore sampai pagi, sampai kadang dari jam 4 pagi subuh
itu baru dapat 150. Itu pun kalau ada dapat tip. Kalau nggak ada dapat tip, saya dapat 50.000, kadang sama sekali kosong. Sama sekali kosong, nggak ada order. Duduk saya nyender di pohon tuh. Ya Allah, kok berat kali ujian nih rasanya. Nangis saya. Nangis. Masya Terus Allah. anak saya waktu Hmm. berangkat ke Australia, yang satu itu kecil tuh, saya tanya dia malah waktu itu dia masih tanya, Bapak, muka saya tuh ada jerawatnya enggak? Maaf, saya agak cengeng. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ya, Saya bilang, kamu cantik kok, nak. Maaf ya. Saya bilang, kamu cantik kok, nak. Tapi dia ketika berangkat tuh dia memblokir HP saya terus. Semua memblokir HP saya. Blokir WA. Sampai sekarang. Padahal saya sangat sayang kepada mereka. Saya ingat kali dia mau pergi ke Australia tuh, dia bilang, Bapak, bukan saya kok ada jerawatnya. Saya bilang, enggak, nak, kamu cantik, nak. Kamu cantik. Jadi, maaf, saya memang agak cengeng. Saya udah bilang sama Nica, saya nanti saya mungkin bisa nangis. Kalau Nica gak apa-apa, nangis saja. nggak apa-apa Nah, kok, jadi, nangis aja. Ya. jadi eh, ada saya jumpa teman saya, dia bilang, kamu sudah melangkah sedemikian jauh tentang Islam, jangan mundur lagi. Dia bilang, karena kamu udah umur 55. Kapan lagi kita bisa, berapa lama lagi kita bisa hidup? 5 tahun, 10 tahun, apa bisa hidup segitu lama lagi? Sementara kamu udah melangkah sejauh ini, jangan mundur lagi, jangan mundur, tetap, dia bilang. Maju terus. Banyak teman saya yang mendukung saya. Maju terus, Hmm. bang. Jangan mutar lagi. Abang ikuti aja terus pengajian. Eh, Ya, Masya saya Allah. ikuti Ya. terus. Ya, jadi sampai sekarang saya akhirnya diusir. Saya dikasih sampai bulan 6 ini, saya diusir pulang ke Medan. Maksud dari pengusiran ini saya nggak tahu apa masalahnya. Saya diusir, saya dikasih waktu sampai bulan 6 akhir, saya diusir. Dia bilang, anak kamu di Australia nggak bisa lagi biayai kamu. Ternyata saya feeling saya tepat, bukan anak saya nggak bisa biayai lagi, enggak. Mereka yang nggak mau saya tinggal di sana lagi. Mereka nggak mau lagi sama saya. Ya, karena saya pikir positif saja. Mungkin mereka belum dapat hidayah, jadi mereka menganggap saya ini orang lain, dah. Menganggap saya orang lain, jadi pergi aja gitu. Ya, saya maklumi juga. Itu kan pernah kedua kali itu saya jumpa lagi Ustaz Abdul Somad. Saya bilang, Tuan Guru, tolong arahkan keluarga saya ini semua bisa diberi hidayah seperti saya diberi hidayah sama Allah. Tuan Guru bilang, saya doakan dan saya bernajar, dia bilang. Saya bernajar, dia bilang. Apabila sudah dapat hidayah, saya turun langsung ke rumah kamu. Saya mau mengalahkan mereka semua, dia bilang. Itu jadi Ustaz Abdul Somad kepada saya.
Nah, jadi saya dengan keterbatasan saya sekarang ini ya bersemangat lagi, saya semangat, saya eh, tetap ojol sampai saya bulan 6 akhir ini saya pulang ke Medan dan rumah saya udah dijual. Rumah saya pun saya nggak ada tempat buat pulang lagi. Nah, jadi saya sementara ini tadi pulang antara saya ke Mualaf Center Indonesia atau ke Panti Jompo di Tanjung Morawa itu. Saya tinggal di sana dulu untuk sementara. Rencana saya begitu. Oh, Nah, ya. jadi itulah cerita saya sampai sekarang. Saya mungkin ada yang kekurangan yang belum saya ceritakan, ada kelebihan yang saya ceritakan. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Jadi singkat cerita udahlah, begini aja cerita saya karena udah jam 6 lewat ya sini Ya, ya. sudah masuk maghrib mungkin di sana kok, Iya. atau Jadi jelang maghrib. Baik, kita tidak punya waktu banyak untuk tanya jawab, tapi saya akan memberi kesempatan pada sahabat-sahabat di Prancis untuk jika ada yang bertanya atau memberi komentar, silakan. Jadi izinkan hmm, saya eh, resume sedikit ya, kok ya. Masya Allah, Masya ya, Allah, Masya Allah. Ini kisah perjalanan seorang anak manusia, seorang bapak yang sangat setia kepada keluarganya, ya. Dia hmm, kerja keras, ya, ngurusin keluarga tuh dia sendiri ya, gajinya tuh dikasihin semua sama istrinya, sisanya paling 2 juta buat ya, sendiri gitu ya, anak-anak semua. Ini family man banget gitu. Dalam perjalanan hidupnya dia hanya mengikuti hati kecilnya, ya kan? Dia hanya ya, jujur kepada dirinya, kok aku nggak seret begini ya? Dia hanya, dan sangat sedikit orang yang jujur di muka bumi ini. Jujur dengan dirinya sendiri, hati nuraninya berbilang, nggak ini deh kayaknya. Dia berjalan lagi seperti perjalanan Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan gitu ya. Dia lihat bintang bersinar, kayaknya enggak. Dia lihat bulan ada yang lebih bersinar. Si Koh Yusuf juga begitu. Oh barangkali ini, tapi enggak, barangkali ini. Suatu momen tidak pernah sebelumnya tergetar hatinya seperti itu. Mimpi ya di Allah, cara Allah tuh banyak cerita orang dikasih mimpi seperti itu. Kok hmm, banyak tuh, sedikit sih dalam dalam statistik, tapi artinya ini salah satu cara Allah menyapa orang yang benar-benar mencarinya gitu. Ajaib. Dan dalam hari ketika syahadat yang menggetarkan itu tak pernah menangis seperti itu ya kan, sesuatu yang menyentuh jiwa Ko Yusuf, seperti jiwanya pernah di situ gitu ya, kayak kayak familiar gitu, kayak pulang gitu ya, ya, ada perasaan aku ya, ya. tak terbayar, kata-kata susah untuk menampung itu semua, Susah tapi bentar ya. seperti I'm home gitu loh ya, seperti aku pernah kayak damai dengan sampai nangis gitu. Kayak orang tuh kalau pulang kampung kan nangis ya. Seperti Nangis ya. aku ada nah seperti itu, dan perasaan itu yang menyelimuti, dan saya pikir hanya dengan penjagaan Allah Ta'ala kok Yusuf masih bisa sholat, masih tetap nggak marah sama Allah gitu ya. Dibanding yang tadi ya, pertanyaan saya, kok setelah di awal kan, kalau aku masuk Islam rezeki harusnya tambah tambah mengalir dong. Ternyata Hmm, kebalikannya, keluarga malah menjauhi. Teman-teman mungkin juga ada yang menjauh, mungkin ada ya. banyak, banyak. Bahkan tidak. Jadi kehidupan berbalik. Tapi kok masih tetap gak mundur gitu kok. Masih tetap, aku tetap harus di sini. Nggak ciut gitu. Balik lagi deh aku, barangkali hartaku balik lagi. Misalkan gitu ya. Misalkan, Ya, dan 4 tahun menjalani ini, Gojek ini, ya 100.000 sehari, dulu puluhan juta sebulan, tinggal ongkang-ongkang kaki ya, duduk di ya, ruangan ber AC gitu ya. Ini, ya. oh kenapa nggak mundur? Ya, karena saya sudah pelajari semua, saya sudah masuk ke semua agama ini ya, dan Hmm, eh, hanya Islam yang punya logika gitu ya. hmm, Nah, karena yang kalau Kristen itu saya mereka mempercayai ada tri, trilogi ya. Tuhan mereka itu tiga.
Roh Kudus, anak Bapak dan Roh Kudus itu saya nggak percaya. Tuhan itu Maha Esa, Allah itu Maha Esa. Allah itu cuma satu, tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Nah, itu logika yang saya ambil dari pertama dari Kristen. Kenapa saya mundur dari Kristen? Dan kedua, saya mundur dari Konghucu itu. Kenapa mereka masuk tuh selalu mau minum minuman keras dan selalu mau masuk itu yang masuk tuh dewa atau setan? Pikiran saya, karena mata kita nggak bisa melihat. Nah, jadi maka saya mundur dari itu. Dan semua segala dosa-dosa yang dijalankan di itu, saya melihat sendiri. Saya mundur. Dan kenapa saya mundur dari Buddha? Sedangkan sang Buddha sendiri aja dia masih mencari Tuhan dia di dalam ajaran mereka. Agama Buddha itu gak ada Tuhannya. Ya mereka ada Siddhartha Gautama mencari Tuhan. Dia menjadi Buddha mencari Tuhan. Jadi sedangkan dia sendiri aja mencari Tuhan. Macam mana pula kita menyembah dia? Maka saya mundur. Setelah saya masuk Katolik, kenapa saya menyembah Maria anaknya Tuhan? Sementara dia masih minta sama anaknya. Isa, ya kan? Jadi yang betul tuh mentoknya kata Felix Xiao itulah Islam. Maka Felix Xiao masuk Islam, dia alasannya saya sama dengan dia. Nah, karena Felix Xiao dia bilang Islam itu agama yang pas. Jadi saya pernah bertanya sama Tuan Guru Abdul Somad, apakah saya berdoa boleh? Sementara saya belum belajar bahasa Arab nih. Boleh nggak saya belajar berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh, kata Tuan Guru. Boleh, silakan, dia bilang. Orang Allah maha pendengar, dia bilang. Maha tahu. Bahasa Tionghoa aja boleh kau berdoa, dia bilang. Tapi dia tetap harus belajar ngaji ya, dia bilang gitu ya. Ya, Tuan Guru saya bilang gitu. Nah, jadi itulah alasan saya kenapa saya nggak mundur. Alhamdulillah. Teh Yan, karena waktunya sudah habis di Bali nih, kasih kesempatan kau untuk sholat. Tapi saya mau kembalikan ke Teh Yan, barangkali ada jamaah di Perancis yang ingin say hello atau bertanya. Silakan Teh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kok ceritanya, masya Allah. Ini di sini ramai sekali kok. Ini baterainya udah mau habis. Iya. Kami ikut senang dengan cerita-ceritanya Koko di awal. Ketika Koko merasa sedih, kami juga ikut sedih di sini ya. Ini kebetulan salah satu kawan kami ada yang mau bertanya kok. Nah, silakan. Masuk itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Mungkin singkat aja ya. Koko, kami dari Paris selalu mendoakan Koko semoga, saya nggak kuat. Semoga istiqomah ya Ko. Saya hanya mau bertanya. Amin. Koko masih di Bali Amin. kan? Masih. Amin. Apakah Koko kenal dengan Pak Ismoyo? Enggak kenal. Baik, kalau begitu insya Allah Koko akan saya hubungkan dengan Bapak Ismoyo. Jadi Bapak Ismoyo itu beliau salah satu koordinator pengajian di Bali kok. Jadi ketika kami dulu sempat kuliah di Bali, kami selalu dirangkul oleh beliau untuk ke pengajian. Saat boleh. ini beliau ini concernnya di bidang pariwisata kok. Jadi barangkali ini juga ada kaitannya dengan jobnya Koko sekarang. Jadi selain bergabung ke komunitas Islam di sana, mudah-mudahan ini juga ada jalan untuk kelancaran pekerjaan Koko ke depannya. Saya hanya mau menyampaikan. Bagus. Oke. Ya, terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, itu bagus. Hebat, Del. Boleh makasih, Del. Ya, sama-sama. Dikirimkan nomor telepon Pak Ismoyo tuh ke saya, boleh? Alhamdulillah, berkah silaturahmi. Ya, masya Allah. Aduh, ini. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Nah, coba ada lagi? Ya, sepertinya karena sudah
menjelang sholat maghrib untuk Ko Yusuf, kita sudahi saja kegiatan kita hari ini. Ya, Terima ini butuh kasih pertemuan kedua, Teh. Iya, Nggak betul ya cukup Teh ya. sekali ya, Kak Yusuf. Ya, ya insya Ada Allah. sesi kedua ya, Ko? Insya Allah. Boleh. Kapan nanti diberikan? Waktu saya sampai akhir bulan Juni, saya udah disuruh pulang. Saya udah diusir. Masya Allah. Ya mudah-mudahan dengan kontak yang diberikan oleh Uni Deni, insya Allah mungkin ada takdir Allah yang Jalan lebih lain, baik betul. untuk Ko Yusuf maksud saya. Ya. Amin, amin. Ya, insya Allah Teh nanti mungkin kita arrange untuk ngobrol lanjutan gitu, karena kita juga ingin tahu ya ada takdir apa lagi yang Allah siapkan untuk Ko Yusuf. Kita semua mendoakan supaya Ko Yusuf tetap diberi kekuatan, keimanan untuk menjalani takdir yang sedang Allah hidangkan ini. Ya, kita beri sama-sama doa Al-Fatihah kalau gitu buat Ko Yusuf sambil menutup. Ya, Teh Nian ya. Silakan Teh Tessa. Baik, Allah Ta'ala sang sumber ilmu, sumber rezeki. Nah, kita dulu pernah bertasdik, Alastu bi Rabbikum, dia sang Rob, dia sang pemelihara, tenang saja, Allah sudah menyediakan yang terbaik. Seperti kisah Ayub alaihissalam, diambil tapi nanti diganti semua dengan yang lebih baik. Ini belum selesai kok, ini baru awal, nanti akan menuai yang terbaik. Maka betul kata teman-teman kok semua, pokoknya jangan mundur, udah dalam nih, terus kita hidup tak lama lagi, betul. Nanti kita ke alam barzah akan lihat, anak-anak pun akan melihat kebaikan bapaknya. Semua itu dihitung dari akhir. Namanya husnul khatimah, itu di akhir. Orang yang benar akan tertawa di akhir. Biarkan dunia menertawakan kita, melihat kita sepertinya, oh kamu bangkrut, dia belum tahu ini sebuah jalan untuk pembersihan dan kembali kepada Allah. Ini belum selesai. Maka selesaikan semuanya. Buat kita juga, kita sedang dibersihkan, kita sedang diubah ke Shirathul Mustaqim, ke jalan kehidupan yang lebih hak. Jangan berhenti, terus berjalan. Ya, buat Ko Yusuf, buat kita semua yang sedang berjalan, semoga Allah Ta'ala kuatkan ya pijakannya. Semoga Allah kuatkan tujuannya supaya tidak melenceng dan sampai akhir husnul khatimah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Bibarakati ummu kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya Allah amin rabbal alamin. Alhamdulillah, demikian Teh Yenian, silakan saya kembalikan kepada Teteh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih sekali lagi untuk Ko Yusuf, juga untuk Teh Tessa. Masya Allah sekali kajian kita hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa kok. Insyaallah. Sampai jumpa. Mari.